Bab 003. MHDB. Aku berangkat dulu baby. Hati-hati saat keluar nanti, ujar Tuan Gilang sembari merengkuh tubuh Nadia ke dalam pelukannya. Pria tua itu juga mencium kening dan bibir gadis cantik itu. Setelah Tuan Gilang keluar dari kamar itu, Nadia menghela nafas kasar. Dasar aki-aki. Kenapa sentuhannya bisa membuatku panas dingin? Apa memang karena tubuhku yang murahan? Gumam Nadia lirih. Saya yang akan mengantar Nyonya kemanapun Nyonya pergi. Nama saya Andini. Dan Nyonya bisa memerintahkan apapun pada saya, ujar Andini sembari membungkukkan tubuhnya. Iya kak, sepertinya usia kamu sedikit di atasku. Jadi aku akan memanggil kamu kakak saja, ujar Nadia yang diangguki oleh Andini. Galaksi keluar dari unit apartemennya dengan memegangi perutnya. Keringat sudah membanjiri wajah dan tubuh pria tampan itu. Sebenarnya Galaksi ingin meminta tolong pada Rafael dan Damar, tapi kedua pria itu sedang tidak ada di apartemennya. Dengan langkah terlatih, Galaksi masuk ke dalam lift. Sudah dari semalam pria itu menahan kesakitan, perutnya terasa sangat nyeri dan seperti diremas-remas. Setelah sampai di dalam lift, ada dua wanita yang juga memasuki lift itu terlebih dahulu. Nadia dan Andini akan pergi ke kos-kosan lama Nadia untuk menemui Yola dan Rere. Saya ditugaskan Tuan untuk mengantar Nyonya kemanapun Nyonya pergi, ujar Andini sembari menundukkan kepalanya. Sebenarnya aku bisa berangkat sendiri kak, tapi supaya Dedi tidak khawatir, terpaksa aku harus pergi dengan kamu, jawab Nadia. Mereka berdua tidak menoleh ataupun memperhatikan pria yang sedang kesakitan di belakang mereka. Namun saat pintu lift itu terbuka, tiba-tiba keduanya melihat seorang pria yang sudah limbung di lantai. Ada apa Tuan? Apa yang terjadi dengan Anda? Tanyanya Nadia sembari berjongkok membantu Galaksi berdiri. 36. Tolong saya Nona, tolong antar saya ke rumah sakit, rintih Galaksi sembari meringis kesakitan. Nadia menatap wajah tampan Galaksi yang dipenuhi dengan keringat. Tatapan mereka bertemu, jantung Galaksi berdegup sangat cepat saat melihat mata jernih gadis muda yang ada di hadapannya. Gadis itu lagi, gue gas sedang berhalusinasikan. Gumam Galaksi dalam hati sembari mengucek-ngucek matanya. Sejenak Galaksi melupakan rasa sakitnya, dia benar-benar terhipnotis oleh tatapan mata gadis itu. Galaksi kembali meringis kesakitan saat perutnya mulai seperti diremas-remas dengan kuat. Nadia benar-benar tidak tega melihat pria itu meringis menahan sakit, apalagi saat melihat wajah Galaksi yang sudah dibanjiri keringat. Sepertinya Nadia tidak mengenali Galaksi, mungkin karena dulu saat menolong Galaksi wajah pria itu dipenuhi dengan cairan merah. Jadi Nadia tidak begitu melihat wajah pria itu dengan jelas. Nafas Galaksi terdengar sangat memburu, pertanda kalau pria itu benar-benar kesakitan. Tolong bantu saya memapah Tuan ini kak, kita bawa saja ke rumah sakit, ujar Nadia yang diangguki oleh Andini. Nadia dan Andini mengantar Galaksi ke rumah sakit yang paling dekat dari apartemen mereka. Sepanjang jalan pria tampan itu hanya merintih sembari memegangi perutnya. Apakah Anda bisa bertahan Tuan? Sebentar lagi kita akan sampai, tanya Nadia sembari menengok ke kursi penumpang di mana Galaksi berada. Iya Nona, saya masih bisa bertahan, ujar Galaksi sembari mencoba membuka matanya lebar-lebar, menatap wanita yang sudah dua kali berbaik hati menolongnya. Walaupun mereka belum pernah kenal sebelumnya. Galaksi bisa melihat wajah cantik itu, wajah yang terlihat sangat khawatir melihat keadaannya. 10 menit perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Andini itu sudah sampai di depan lobi rumah sakit. Andini masuk ke dalam memanggil perawat, sedangkan Nadia membantu Galaksi untuk keluar dari dalam.
Mobil. Perawat berlari sembari mendorong kursi roda, setelah itu mereka membawa Galaksi ke UGD. Kamu kenal pria itu, Kak? Tanya Nadia pada pengawalnya itu. Tidak, Nyonya, tapi sepertinya dia penghuni di lantai yang sama dengan apartemen Nyonya, jawab Andini yakin. Seorang perawat keluar untuk menemui Nadia dan Andini. Bagaimana, Suster? Apa yang terjadi dengan tuan itu? Tanya Nadia penasaran. Sepertinya pasien terkena radang usus buntu, Nona, dan kami harus segera melakukan tindakan operasi, jawab perawat itu. Kami juga sudah menghubungi keluarganya, jadi operasi akan segera dijadwalkan. Kalau begitu kami berdua boleh pergi ya, Sister, karena kami masih ada urusan penting, ujar Nadia yang diangguki oleh perawat itu. Baiklah Nona, tidak apa-apa, keluarga pasien sebentar lagi akan segera datang, ujar perawat itu sembari tersenyum ramah. Akhirnya Nadia dan Andini pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju kos-kosan lama milik Nadia. 37. 45 menit perjalanan Nadia dan asistennya itu sudah sampai di depan kos-kosannya. Yola dan Rere yang sedang berada di teras pun terkejut saat melihat penampakan mobil mewah yang berhenti di depan kos-kosan mereka. Tumben ada mobil mewah nyasar ke sini, ujar Yola sembari menatap mobil itu dengan penasaran. Iya, pasti tuh orang lagi nyasar. Mana mungkin ada orang kaya yang datang ke lingkungan kita, imbuh Rere. Namun saat mereka melihat siapa orang yang turun dari dalam mobil itu, mata mereka pun terbelalak. Nadia. Pekik mereka berdua bersamaan. Yola dan Rere langsung beranjak dari duduk mereka, dua gadis cantik itu langsung berlari dan menyongsong kedatangan Nadia. Kita kangen banget sama lu, Nadia. Kos-kosan ini sepi banget kalau lu nggak ada, ujar dua gadis cantik itu sembari memeluk erat tubuh Nadia. Gue juga kangen banget sama kalian, makanya gue kesini, balas Nadia tak kalah antusiasnya. Yola dan Rere mengurai pelukan mereka. Mereka berdua mengamati Nadia dari kepala sampai ke ujung kaki. Mereka juga menoleh pada wanita cantik yang mungkin usianya di atas mereka sedikit. Wanita itu sedang berdiri tegak di belakang Nadia. Dia siapa, Nat? Tanya Yola yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Nanti gue ceritain di dalam. Gue udah kangen banget sama kasur kempes gue itu, ujar Nadia sembari menarik tangan kedua sahabatnya diikuti Andini di belakang mereka. Setelah Nadia membuka pintu kamar kosnya, mereka semua pun masuk. Andini mengamati setiap sudut kamar kos yang kecil dan sempit itu, hanya ada satu ranjang kecil, karpet berbulu yang tidak begitu besar, satu lemari pakaian dan kamar mandi kecil yang hanya ditutupi dengan kain kelambu. Kak Andini. Kenalin, ini sahabat-sahabat aku, dan kenalin teman-teman, dia Kak Andini, ujar Nadia yang terlihat sangat bersemangat. Yola, Rere dan Andini pun akhirnya berjabat tangan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun Yola dan Rere masih penasaran apa hubungannya wanita cantik berpenampilan tomboy itu dengan sahabatnya Nadia. Cepat ceritain sama gue, kemarin katanya lu akan tinggal di Bandung sampai acara wisuda kita. Terus kenapa sekarang lu udah nongol? Terus apa ini? Penampilan lu udah kayak anak konglomerat. Tanya Rere sembari memandangi pakaian yang menempel di tubuh Nadia. Nadia menghirup nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan sebelum menceritakan kejadian yang sudah merubah hidupnya sekarang. Gue mau cerita serius sama kalian, tapi kalian jangan pernah ngetawain gue ya, ujar Nadia yang diangguki kedua sahabatnya. Yola dan Rere sudah sangat penasaran, mereka juga ingin segera mendengarkan cerita dari sahabatnya itu.
Sekarang posisi mereka berempat sedang duduk bersila di atas hamparan karpet. "Gue udah nikah," ujar Nadia yang membuat Yola dan Rere menganga lebar. Mereka berdua masih membeku mencerna apa yang diucapkan oleh Nadia. 38. "Bercanda lu gak lucu Nat," ujar Rere sembari menggeplak lengan sahabatnya. "Iya lu gak asik banget, sekalian aja bilang lu udah nikah. Terus sekarang suami lu konglomerat," sahut Yola sembari tertawa terbahak-bahak. "Gue serius Re, Yol. Emang lu lihat muka gue sedang bercanda? Selama ini emangnya gue pernah ngerjain kalian?" ujar Nadia yang membuat kedua gadis itu kembali terdiam. Keduanya saling pandang lalu kembali beralih menatap wajah Nadia. "Sumpah demi apa? Gimana ceritanya? Lu pamit pulang kampung terus sekarang udah nikah?" tanya Yola sembari menggoncang-goncangkan lengan Nadia. Akhirnya Nadia pun menceritakan peristiwa yang menimpanya beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia digerebek warga, dan dinikahkan dengan pria parubaya. Dan itu benar-benar membuat Rere dan Yola syok. Ini gila. Ini benar-benar gila. Apakah ini cuma mimpi? Cepet cubit gue Re, ujar Yola yang langsung mendapat cubitan dari Rere hingga gadis itu menjerit kesakitan. "Au au au. Sakit anjir," pekik Yola sembari mengusap-usap lengannya yang terasa panas. "Lagian lu aneh banget jadi manusia. Tadi katanya minta dicubit, giliran dicubit maki-maki orang," gerutu Rere. "Terus kalau lu nikah sama aki-aki, dia nggak bakalan kuat ngasih lu malam pertama dong?" tanya Yola yang membuat Nadia mendelikkan matanya. Sedangkan Andini hanya bisa menyembunyikan tawanya mendengar ucapan sahabat majikannya itu. "Tutup mulut lu," ujar Nadia sembari menyenggol lengan Yola dan melirik ke arah Andini. "Enak aja lu menghina suami gue. Umurnya memang udah aki-aki tapi dia masih kelihatan gagah kok," ujar Nadia yang tidak ingin Andini mengadukan ucapan kedua sahabatnya itu pada sang suami. "Ya walaupun masih terlihat gagah tetap aja dia udah aki-aki. Tapi nggak apa deh kalau dia kaya raya. Buktinya sekarang barang-barang dan mobil yang lu naikin itu harganya selangit," sahut Rere sembari terkekeh. "Tapi beneran dia masih kuat diranjang," bisik Yola di telinga Nadia. "Dasar sahabat laknat," ujar Nadia sembari mencubit lengan Yola. "Gue jadi penasaran, gimana bentukan suami lu? Mana gue lihat fotonya?" ujar Rere yang mengenadakan tangannya. "Gue nggak punya," jawab Nadia yang membuat kedua sahabatnya menghela nafas kasar. "Kalian libat saja di pencarian di handphone kalian masing-masing, ketik saja nama Gilang Arisandi," sahut Andini yang membuat Yola dan Rere langsung mengambil handphonenya. Kedua gadis cantik itu mengetikkan nama yang disebutkan oleh Andini tadi. Dan beberapa saat kemudian, kedua gadis cantik itu langsung menjerit, membuat Andini dan Nadia terkejut. "Gila. Ini benar-benar gila. Mau dong aki-aki bilioner," teriak Rere sembari memukul-mukul lengan Yola. Kedua gadis cantik itu heboh sendiri, sedangkan Nadia yang memang tidak tahu apa-apa soal semua tentang suaminya itu pun ikut penasaran. "Apaan sih yang membuat kalian heboh?" tanya Nadia sembari merampas handphone dari tangan Yola. Nadia menutup mulutnya saat melihat penampakan foto profil suami tuanya yang terlihat sangat gagah dengan balutan jas mahalnya. Gilang Arisandi, duda bilioner berumur 55 tahun, pemilik dari perusahaan dan hotel Arisandi Group. Itulah yang Nadia baca dan lihat di handphone milik Yola. 39. "Kak Andini, seriusan suami aku sekaya itu?"
Tanya Nadia yang memang belum percaya dengan apa yang dia lihat. Benar sekali Nyonya, Tuan Gilang adalah pengusaha sukses, jawab Andini sembari tersenyum. Ketiga gadis itu masih terdiam sembari memandangi profil Tuan Gilang Arisandi. Dia memang udah aki-aki, tapi kegantengannya ngalahin yang masih muda, celetuk Yola sembari menutup mulutnya. Lu bener banget Yol, si Yoga aja lewat, sahut Rere yang tak kalah hebohnya dengan Yola. Nadia mengalihkan pandangannya pada Andini, seakan meminta jawaban dari gadis cantik itu. Apa benar suamiku sekaya itu Kak Andini? Tanya Nadia yang langsung diangguki oleh asisten sekaligus bodyguardnya itu. Benar sekali Nyonya, sekarang Anda adalah Nyonya Gilang Arisandi. Istri duda kaya yang aset dan hartanya ada di mana-mana, jawab Andini yang membuat Nadia menengguk ludahnya kasar. Yola dan Rere langsung memeluk erat tubuh Nadia, kedua gadis cantik itu terlihat sangat bahagia. Selamat ya Besti, sekarang lu udah nggak perlu mikir lagi cari kerjaan. Sekarang lu hanya harus menikmati hidup sebagai istri konglomerat, ucap Yola sembari memeluk erat tubuh Nadia begitu juga dengan Rere. Ngomong-ngomong suami lu nggak cari istri kedua gitu. Gue siap jadi madu lu, ujar Yola yang membuat Nadia mendelikkan matanya. Iya Nat, gue juga mau jadi istri ketiga. Kan lumayan kita bisa jadi besti selamanya, sahut Rere sembari tertawa cekikikan. Dasar semprul kalian. Kasihan suami gue udah tua, pasti udah nggak bisa memanjakan kita semua di atas ranjang, jawab Nadia yang membuat tawa mereka berempat semakin pecah. Nadia tahu kalau kedua sahabatnya itu hanya bercanda dan tidak serius dengan ucapan mereka. Keempat gadis cantik itu saling bercanda gurau, Nadia pun memesan makanan dan mereka makan siang bersama sembari bercanda gurau. Terus bagaimana rencana lu tentang si Yoga? Tanya Rere yang membuat Nadia menghela nafas kasar. Entahlah, dia udah menghilang seperti ditelan bumi, pesan kue aja dari kemarin-kemarin gak ada yang dia bales, jawab Nadia malas. Gue bakal jujur sama dia, dan gue akan memutuskan dia secara baik-baik, jawab Nadia yakin. Lu yakin udah nggak cinta sama si Yoga? Tanya Yola. Entahlah, sejak beberapa bulan ini Mas Yoga sudah berubah. Perasaan gue juga sudah mulai hambar, dan sekarang gue sudah punya tanggung jawab menjaga perasaan, kepercayaan dan kehormatan suami gue. Walaupun pernikahan kami dimulai dari keterpaksaan, jawab Nadia yang buat kedua sahabatnya tersenyum lebar. Lu hempaskan saja si Yoga, gue lebih setuju lu sama suami lu yang kaya dan gagah ini. Daripada lu makan hati pacaran sama si Yoga, apalagi kalau gue melihat wajahnya si Aurel yang sok kecapean itu. Bawaannya gue mau acak-acak tuh muka sok polos, ujar Rere yang membuat Nadia dan Yola tertawa terbahak-bahak. Iya Re, rencananya nanti gue mau samperin dia ke rumahnya. Gue mau putusin dia secara baik-baik, jawab Nadia yakin. Nah itu baru besti kita, buang aja batu kali yang lu pungut di jalan itu. Buat apa mempertahankan dia? Lu kan udah punya berlian yang berkilau, imbuh Yola sembari memeluk erat tubuh Nadia. Mereka berempat pun melanjutkan obrolan, bertemu lagi dengan kedua sahabatnya membuat Nadia sangat terhibur. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13. Galaksi terbaring lemah di ruangan rawat inapnya dengan 40 selang infus yang masih menancap di tangannya. Duda tampan itu baru saja dipindahkan ke ruangan rawat inap setelah menjalani operasi pemotongan usus buntu. Seluruh keluarga dan sahabatnya juga sudah berada di sana. Bagaimana keadaan kamu nak? Tanya sang mama sembari mengelus puncak kepala Galaksi. Galaksi baik-baik saja mah,
jawab Galaksi dengan suara yang masih lemah. Kenapa kamu tidak menghubungi kami, Lux? Kalau saja terlambat sedikit saja nyawa kamu akan berada dalam bahaya, sahut sang papa yang terlihat sangat khawatir melihat keadaan sang putra. Iya Lux, makanya kalau nggak enak badan itu pulang saja ke rumah biar ada yang merawat kamu. Mama nggak mau terjadi hal seperti ini lagi, ujar sang mama sembari menggenggam tangan sang putra. Ngomong-ngomong siapa yang udah membawa lu dari apartemen ke rumah sakit ini Lux? Tanya Rafael penasaran. Harapan dan Damar langsung bertolak di rumah sakit setelah mendengar kabar keadaan Galaksi. Sebenarnya gue mau minta tolong kalian, tapi karena gue tahu kalau kalian nggak ada di apartemen. Jadi gue mutusin untuk berangkat sendiri ke rumah sakit. Tapi udah nggak kuat, dan gue hampir saja pingsan di dalam lift, jawab Galaksi yang membuat semua orang terkejut. Galaksi masih mengingat samar-samar wajah gadis yang menolongnya tadi, dia teringat mata cantik yang menatapnya penuh kekhawatiran. Sudah 2 kali gadis cantik itu menolong nyawanya. Untung saja ada 2 gadis yang nolong gue dan membawa gue ke rumah sakit ini, imbu Galaksi sembari meringis menahan nyeri di perutnya karena luka operasinya. Lu kenal mereka? Apa mereka juga penghuni di gedung apartemen kita? Tanya Damar penasaran. Sepertinya iya, mereka pasti tinggal di lantai yang sama dengan kita. Karena kami masuk bersama-sama ke dalam lift, jawab Galaksi yakin. Rafael dan Damar manggut-manggut, mereka penasaran siapa dan bagaimana sosok 2 gadis yang menolong sahabatnya itu. Pasalnya mereka tahu, kalau 1 unit apartemen di sebelah mereka itu kosong tidak pernah ada penghuninya. Sudah jangan mengobrol lagi. Lebih baik kamu istirahat biar cepat pulih, Mama sama Papa akan menemani kamu di sini, ujar sang mama sembari mengelus puncak kepala putranya. Sedangkan Indra dan Mentari hanya bisa memandangi wajah sang kakak yang terlihat sangat pucat. Inilah kenapa Papa selalu menekan kamu supaya cepat menikah. Biar kalau kamu sakit bisa ada menjaga dan merawat, bagaimana kalau kamu tidak bertemu dengan kedua gadis itu? Ujar Papa Arga yang membuat Galaksi memutar bola matanya malas. Sudah Depah jangan mulai lagi. Putra kita ini sekarang sedang sakit, jangan semakin membuat dia tertekan. Tegur sang istri sembari mencubit pinggang sang suami. Papa Arga pun langsung terdiam setelah mendapat teguran dan cubitan dari sang istri. Sudah jangan pikirkan ocehan papa kamu itu nak. Sekarang kamu fokus untuk pemulihan, nanti mama akan berterima kasih sama tetangga baru kamu itu. Karena sudah mau menolong kamu dan membawa ke rumah sakit ini, ujar sang mama mencoba menenangkan putranya yang sangat keras kepala itu. Mama Nina tidak mau membuat Galaksi tertekan lagi, dia tahu putranya memendam luka di hatinya. Makanya Mama Nina tidak ingin Bapak Arga terus membicarakan tentang pernikahan dulu dengan Galaksi. Papa Arga, Damar dan Rafael mengobrol di sofa panjang yang ada di ruangan rawat inap Galaksi. Sedangkan Mama Nina dan Mentari duduk di sisi ranjang yang ditempati oleh pria tampan itu. Pikiran Galaksi terus melayang pada wajah gadis dan cantik yang sudah menolong nyawanya 2 kali. 41. Pria tampan itu bertekad akan mencari gadis itu setelah dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sekarang Tuan Gilang sedang berada di perusahaannya, pria parubaya itu sedang duduk di kursi kebesarannya. Dia teringat dengan istri kecilnya, dan penasaran apa yang sedang dilakukan oleh gadis cantik itu. Sedang apa istri saya sekarang? Tanya Tuan Gilang pada seseorang yang ada di seberang telepon. Dia menelpon orang yang dia tugaskan untuk melindungi sang istri dari jauh.
Nyonya dari pagi berada di kos-kosannya Tuan. Bersama kedua temannya dan juga Andini, jawab orang di seberang. Baiklah, kamu lindungi istri saya dari jauh. Jangan sampai dia tahu, ujar Tuan Gilang lalu mematikan sambungan teleponnya. Tuan Gilang tersenyum saat mengingat wajah cantik istri kecilnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan jatuh cinta lagi setelah usianya yang hampir kepala enam. Namun lamunan indah Tuan Gilang harus buyar karena seseorang yang mengetuk pintu ruang kerjanya. Masuk, jawab Tuan Gilang tegas. Tuan Gilang menggepalkan tangannya saat melihat penampakan pria yang sudah membuatnya kecewa beberapa hari ini. Paman, kemana saja beberapa hari ini? Aku mencari Paman di perusahaan ini tapi kata Pak Firman Paman sedang bepergian, tanya Ferdi dengan raut wajah yang dibuat seakan-akan khawatir dengan keadaan pamannya itu. Tuan Gilang memutar bola matanya malas mendengar sandiwara yang diucapkan oleh Ferdi. Pria parubaya itu benar-benar muak melihat wajah sok tidak berdosa Ferdi. Firman benar, aku memang sedang cuti beberapa hari ini. Aku sedang berlibur mengunjungi sahabatku, jawab Tuan Gilang yang masih mencoba bersikap biasa saja pada Ferdi walaupun dalam hatinya saat ini menyimpan amarah. Dia tidak ingin Ferdi tahu kalau dirinya sudah mengetahui kecurangan pria itu. Tuan Gilang harus memastikan dulu kalau Nadia benar-benar sudah menjadi istri sahnya, baik di mata agama ataupun negara. Karena Ferdi tidak akan bisa mengusiknya setelah tahu kalau dia sudah mempunyai istri sah. Namun pekerjaan rumah Tuan Gilang semakin berat, karena dia harus memastikan kalau Nadia akan aman dan tidak sampai diusik oleh Ferdi. Dokter sudah mengingatkan Tuan Gilang tentang kesehatan jantungnya. Dia tidak mau melakukan operasi karena kemungkinan berhasilnya kecil. Menunggu donor yang tepat saja sampai sekarang masih belum dia dapatkan. Makanya dia hanya akan menghabiskan sisa waktunya untuk bersama istri kecilnya. Tuan Gilang juga akan memastikan posisi Nadia tidak akan pernah bisa diusik oleh siapapun, seandainya dia tidak bisa bertahan. Dan sekarang pria parubaya itu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengalihkan semua hartanya pada sang istri. Tuan Gilang benar-benar yakin kalau Nadia adalah orang yang tepat untuk mewarisi semua hartanya. Dia sudah kehilangan kepercayaan kepada keponakan istrinya itu, makanya dia nekat menjebak gadis muda agar bisa menikahi dan mewarisi semua hartanya. 42. Bukan tanpa sengaja Tuan Gilang begitu mudah menikahi Nadia. Karena sebelum itu dia sudah merencanakan memang ingin menjebak dan menikah dengan gadis itu. 3 orang yang memergoki mereka pun juga warga yang sudah dibayar mahal oleh Tuan Gilang untuk memuluskan rencananya. Dan benar saja, pria parubaya itu benar-benar bisa menikahi gadis muda yang masih polos itu. Semoga saja kamu tidak marah seandainya suatu saat perbuatanku ini terbongkar, baby. Aku benar-benar serius ingin menjadikan kamu seorang istri dan akan selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, gumam Tuan Gilang sembari memejamkan matanya. Sebelumnya niatnya hanya ingin menjadikan Nadia sebagai pewaris semua hartanya, namun sekarang berbeda. Di umurnya yang sudah 55 tahun itu Tuan Gilang benar-benar sudah jatuh cinta dan terpesona dengan gadis muda yang polos itu. 43. Sebelum pulang ke apartemen, Nadia memutuskan untuk pergi ke rumah yoga. Dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus meminta maaf kepada pria itu. Dia akan jujur kalau sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka. Nadia ingin putus dengan yoga dengan cara baik-baik, bagaimanapun selama ini mereka berhubungan sudah sangat lama. Kita pergi beli kue ulang tahun dulu Kak di depan, ujar Nadia saat mobil yang dia tumpangi melewati toko kue langganannya. Baiklah Nyonya, biar saya saja yang membelikan, tawar Andini sembari mematikan mesin mobilnya.
Beli coklat Black Forest saja kak, ujar Nadia yang diangguki oleh Andini. Nadia menunggu di dalam mobil saat Andini turun untuk membeli kue ulang tahun untuk Yoga. Setelah mendapatkan kue itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah Yoga. 30 menit perjalanan mobil Nadia berhenti saat sudah berada di depan rumah yang lumayan besar. Rumah itu adalah rumah ayah Yoga, ibu Yoga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang sang ayah menikah lagi dengan janda beranak satu. Yang tidak lain adalah ibu dari Aurel. Benar ini rumahnya Nyonya? Tanya Andini sembari mengarahkan pandangannya ke rumah yang lumayan besar itu. Iya kak, ayo ikut masuk. Aku tidak mau nanti suamiku salah paham, ujar Nadia sembari menggandeng tangan Andini dan melangkah menuju pintu utama rumah itu. Nadia sudah mengucapkan salam berkali-kali namun tidak ada sahutan dari dalam rumah. Pintu rumah itu juga sedikit terbuka membuat Nadia berpikiran yang tidak-tidak. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di rumah ini. Ayo kita masuk saja kak, ajak Nadia yang memang sudah mengenal seluk-beluk rumah Yoga. Nadia sudah berhubungan dengan Yoga 2 tahun lebih, makanya Yoga sering mengajak Nadia berkunjung ke rumahnya sebelum sang ayah menikah dengan ibu Aurel. Namun setelah ayah Yoga menikah, Nadia sudah jarang berkunjung ke rumah itu. Selain sungkan, Nadia juga muak saat bertemu dengan Aurel. Gadis itu akan terus menempel pada Yoga dan tidak memberikan kesempatan Nadia dan Yoga untuk berbicara berdua saja. Nadia heran kenapa rumah itu sangat sepi. Tidak terdengar suara siapapun dan aktivitas apapun di sana. Akhirnya Nadia pun terus melangkah mencari apakah ada orang di dalam rumah itu. Apa nggak apa-apa Nyonya kita tiba-tiba masuk? Saya takut nanti pemilik rumahnya salah sangka sama kita, tanya Andini yang mulai merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa kak, aku sudah sering ke rumah ini. Papanya Mas Yoga juga sangat akrab sama aku, jawab Nadia yang terus saja melangkah diikuti Andini di belakangnya. Sedangkan di salah satu kamar rumah itu, ada sepasang anak manusia yang sedang melakukan permainan jungkat-jungkit. Pelan-pelan Yoga, tante tidak kuat. Tante sudah lemas, wanita yang berusia sekitar 42 tahun itu. 44. Bulu kuduk mereka merinding saat mendengar suara-suara aneh itu. Nadia hafal sekali kalau itu adalah kamar Yoga. Dia bukan gadis bodoh yang tidak tahu dengan apa yang dilakukan dua orang yang ada di dalam kamar itu. Ah! Tante! Aku hampir sampai, teriak Yoga yang bisa didengar jelas oleh Nadia dan Andini dari balik pintu. Nadia mengepalkan tangannya, gadis cantik itu langsung menendang pintu itu dengan keras. Membuat Yoga yang baru saja Nadia memberanikan diri masuk ke kamar itu, sedangkan Andini menunggu di balik pintu. Andini tidak berani kalau harus melihat adegan tidak senonoh itu, makanya dia memilih tidak mengikuti langkah nyonya mudanya. Nadia menatap sepasang manusia yang sedang berada di atas tempat tidur itu masih saling menindelah. Nadia! Pekik Yoga sembari melepas penyatuannya, dia bangun dari tubuh elbu tirinya itu dengan nafas yang masih memburu. Sedangkan elbu tiri Yoga juga tidak kalah terkejutnya, dia langsung menarik selimut untuk menutupi tubuh polos yang. Nadia bisa melihat aset berharga Yoga yang masih basah dan sudah mulai layu karena terkejut. Dasar pria brengsek. Menjijikan. Lu benar-benar binatang. Nyesel gue pernah jatuh cinta sama lu. Teriak Nadia sembari melempar kue yang ada di tangannya ke tubuh Yoga. Kue itu jatuh pas menengenai wajah Yoga. Gue bisa jelasin Nat. Ini nggak seperti yang lu pikirin,
ujar Yoga mencoba meraih celana dalamnya yang ada di atas ranjang. Sedangkan ibu tiri Yoga menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, dia tahu kalau hari ini pasti adalah hari apesnya. Cek. Lu benar-benar manusia menjijikan. Lu benar-benar nggak punya moral. Ibu tiri lu saja lu embat. Apa otak lu benar-benar udah kosong? Teriak Nadia yang kembali melempari Yoga dengan barang-barang yang ada di kamar itu. Yoga mulai ketakutan, dia mencoba meraih pakaiannya yang sudah berceceran di lantai. Bersamaan dengan itu, ada beberapa orang yang menerobos masuk ke dalam rumah itu. Andini dan Nadia pun terkejut saat Aurel masuk ke sana dengan membawa beberapa orang. Tangkap mereka Pak, mereka sudah melakukan perbuatan asusila di rumah ini. Teriak Aurel dengan mata yang menyala-nyala dipenuhi amarah. Kalian memang harus diarak keliling kampung. Kalian sudah berani mencemari lingkungan ini, ujar salah satu warga sembari menarik selimut yang menutupi tubuh polos ibu tiri Yoga. Ampun Pak, maafkan kami. Jangan arak kami keliling kampung, ujar Yoga dan ibu tirinya memohon. Kalian memang anak dan istri tidak tahu diri. Bagaimana perasaan Pak Anang kalau tahu perbuatan bejat anak dan istrinya, imbuh salah satu warga. 45. Sudah Pak jangan beri ampun mereka. Mereka ini adalah contoh manusia-manusia menjijikan yang sudah mencemarkan nama baik kampung kita, tambah warga yang satunya. Nadia dan Andini masih terkejut, mereka pun mundur perlahan karena tidak ingin ikut campur masalah keluarga itu. Jangan maafkan dia Nadia. Dia pria brengsek. Sejak beberapa bulan yang lalu dia sudah memanfaatkan aku dan sekarang aku sedang hamil anaknya, tapi dengan teganya dia malah meniduri mamaku, ujar Aurel semari menangis sesegukan. Andini dan Nadia saling pandang, mereka benar-benar tidak siap dengan pemandangan ini. Nadia tolong gue. Gue cuma dijebak sama mereka, teriak Yoga yang membuat Nadia mual seakan ingin muntah. Dasar manusia biadab. Nyesel gue udah pernah cinta sama lu. Maki Nadia sembari memalingkan wajahnya. Dia benar-benar jijik melihat wajah Yoga. Nadia yang tidak tega melihat keadaan Aurel pun langsung memeluk erat tubuh Aurel. Tenangkan diri lu Aurel, ujar Nadia sembari menepuk-nepuk pundak Aurel. Sedangkan Yoga dan Ibu Tiria sudah diseret paksa oleh beberapa warga. Beberapa menit yang lalu, Aurel sedang keluar hendak pergi ke minimarket untuk membeli suatu barang. Namun setelah pulang, dia terkejut saat mendengar suara-suara aneh dari kamar Yoga. Aurel yang mengenali sepasang suara itu pun mencoba membuka pintu untuk memastikan. Alangkah terkejutnya gadis itu saat melihat kakak tirinya yang selama ini sudah memanfaatkan dia dan menyebabkan dia hamil sekarang sedang bergulat panas dengan ibunya sendiri. Aurel mengepalkan tangannya, dia bersumpah tidak akan memaafkan pria brengsek seperti Yoga. Kamu benar-benar binatang kaki Yoga. Setelah memanfaatkan aku dan membuat aku hamil sekarang kamu bermain gila dengan mama, gumam Aurel dalam hati. Gadis muda itu menggepalkan tangannya, hatinya hancur, matanya memanaskan dan dadanya terasa sesak. Dia tidak menyangka pria yang sudah mengambil sesuatu yang berharga dari dirinya itu sekarang bermain gila dengan ibunya sendiri. Aurel yang sudah sakit hati pun akhirnya pergi untuk memanggil Pak RT dan warga sekitar. Aurel mengajak mereka untuk menggerebek ibu dan kakak tirinya itu. Maafin gue Nat, gue pernah menusuk lu dari belakang. Dan sekarang gue mendapat balasannya, ujar Aurel yang masih menangis sesegukan di pelukan Nadia. Wanita muda itu mulai menyesali perbuatannya pada Nadia. Oke.
Gue sudah tidak mempermasalahkan soal itu, gue bersyukur karena bisa melihat sifat asli Yoga sebelum gue bernasib sama seperti lu, ujar Nadia sembari mengelus punggung Aurel yang bergetar karena menangis. Terus apa yang akan lu lakuin pada anak yang ada di kandungan lu itu? Apa lu nggak mau minta pertanggungjawaban sama Yoga? Tanya Nadia namun Aurel menggelengkan kepalanya. Enggak. Gue akan lahirin dan besarin anak ini sendiri, gue nggak mau hidup dengan pria bajingan seperti Yoga. Gue nggak mau sakit hati lagi, ujar Aurel sembari mengusap air matanya yang terus mengalir. Setelah menenangkan Aurel, Nadia pun pamit pulang. Gadis cantik itu benar-benar iba melihat keadaan Aurel. Dia masih beruntung bisa tahu kebrengsekan Yoga sebelum pria itu memanfaatkannya. 46. Sedangkan Aurel sekarang sedang hamil anak Yoga, dan pria itu juga meniduri ibu kandungnya. Ya Tuhan! Apa benar ada manusia sebrengsek Yoga di dunia ini? Ujar Nadia sembari mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Dia benar-benar tidak percaya pernah jatuh cinta dengan pria gila seperti Yoga. Untung saja selama berpacaran dengan Yoga Nadia tidak pernah bersentuhan lebih jauh dengan pria itu, selain berpelukan dan berciuman saja. Itu saja jarang sekali Nadia lakukan, karena Nadia takut sampai kebablasan, karena tubuhnya sangat sensitif dengan sentuhan pria. Apakah Nyonya masih mencintai pria itu? Tanya Andini yang sedari mengamati pergerakan majikannya itu. Bukannya aku masih mencintai pria brengsek itu Kak, tapi aku nyesel udah pernah jatuh cinta sama pria bajingan seperti Yoga. Aku merasa waktuku beberapa tahun ini sia-sia, ujar Nadia yang masih terngiang perbuatan menjijikan Yoga dengan ibu tirinya. Nadia ingin segera sampai di apartemennya, dia ingin mandi dan menyegarkan tubuhnya. Hari ini bukan hanya tubuhnya yang lelah tapi otaknya juga lelah. Biasanya suamiku pulang jam berapa dari kantor Kak? Tanya Nadia yang sudah mulai bisa meredam amarahnya. Tidak tentu Nyonya, tapi biasanya lebih sering pukul 18, jawab Andini yang membuat Nadia mengangguk-anggukkan kepalanya. Setidaknya dia masih punya waktu 2 jam untuk bersantai. Dia ingin berenang terlebih dahulu di kolam renang apartemennya untuk merilekskan tubuhnya. Nadia sudah sampai di unit apartemennya, gadis itu langsung masuk ke dalam kamar. Kedua pelayannya sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena mereka akan datang jam 6 pagi dan pulang jam 16 sore. Nadia ingin privasi, dia ingin bebas melakukan apapun di apartemennya di waktu-waktu tertentu. Dan Tuan Gilang pun menyetujui keinginan sang istri. Kamu boleh pulang Kak Andini, aku ingin berenang sebentar sebelum suamiku pulang, titah Nadia, namun Andini masih belum beranjak dari tempatnya. Tapi saya diperintahkan menemani Anda sampai Tuan Besar pulang Nyonya, jawab Andini yang membuat Nadia mendengus kesal. Bilang saja kalau itu perintahku, aku juga tahu kalau sekarang Kak. Andini sudah lelah, ujar Nadia yang membuat Andini bingung. Tapi Nyonya, Andini menggantung kalimatnya. Tidak ada tapi-tapian, aku ingin sendiri, ujar Nadia yang membuat Andini terpaksa menuruti perintah majikannya itu. Setelah Andini pergi dari apartemen itu, Nadia mulai membuka lemari pakaiannya. Dia ingin mencari baju renang, karena sebelum sang suami pulang dia ingin berenang sejenak menyegarkan tubuhnya. Astaga! Kenapa tidak ada baju renang yang sedikit tertutup? Kenapa hanya ada bikini-bikini seksi ini? Gumam Nadia sembari melihat satu persatu tumpukan bikini yang ada di hadapannya. Tuan Gilang benar-benar sudah menyiapkan apapun yang diperlukan oleh sang istri di apartemennya. Dengan terpaksa Nadia pun memakai salah satu bikini yang sangat seksi. Toh di rumah itu tidak ada orang lain dan tidak akan ada yang melihat tubuhnya.
Nadia memandangi pantulan tubuhnya di cermin, dia tersenyum sangat bangga dengan bentuk tubuhnya yang sempurna. 47. Tingginya yang 160 cm, kulit putih mulus tanpa noda, kaki dan leher jenjangnya, dan kedua aset kembar yang lumayan besar membuat Nadia percaya diri mengenakan bikini itu. Bikini bermemikirkan hal kotor. Lagian sekarang di apartemen ini tidak ada siapapun, gumam Nadia sembari berjalan keluar dari kamarnya menuju kolam renang pribadi yang ada di apartemennya itu. Nadia melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk meregangkan otot-ototnya sebelum memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam kolam renang itu. Beberapa menit kemudian gadis cantik itu pun menceburkan tubuhnya ke dalam kolam renang itu. Dia bisa melihat matahari yang mulai tenggelam. Matahari berwarna jingga yang terlihat sangat indah. Nadia berenang ke sana kemari, menikmati kesegaran air kolam itu. Sejenak dia melupakan kejadian yang dia alami tadi siang. Sedangkan di basement apartemennya, Andini berpapasan dengan Tuan Gilang. "Mau kemana kamu Andini?" tanya Tuan Gilang yang membuat Andini menghentikan langkahnya. Gadis itu menoleh dan terkejut melihat penampakan Tuan Gilang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. "Saya mau pulang Tuan, Nyonya Nadia memerintahkan saya pulang lebih awal. Dia sekarang sedang berenang dan tidak ingin diganggu," ujar Andini jujur. "Ya sudah kalau begitu, Pak Maman juga boleh pulang," ujar Tuan Gilang pada sopir pribadinya itu. Pria parubaya yang masih terlihat masih gagah dan tampan itu berjalan memasuki lift. Dari tadi dia sudah ingin melihat wajah istri kecilnya itu. Tuan Gilang masuk ke dalam apartemennya, dia langsung menuju kamar. Pria tua itu menaruh tas kerjanya dan melepas seluruh pakaiannya, menyisakan celana boxer yang menutupi aset berharganya. Dia berjalan menuju kolam renang di mana tempat sang istri kecil sekarang sedang bersantai. Nadia menyandarkan tubuhnya di pinggiran kolam, gadis cantik itu menemejamkan matanya merasakan hembusan angin dan kesegaran air kolam itu. Nadia tidak menyadari kalau sekarang sang suami sedang berjalan ke arahnya. Nadia tersentak saat sebuah tangan menyentuh wajahnya. Gadis cantik itu gelagapan saat mendapati sang suami yang sudah berada di dekatnya. "Kamu sudah pulang, Dat?" tanya Nadia dengan suara yang bergetar karena gugup. Tuan Gilang meneguk ludahnya kasar, saat melihat penampilan sang istri yang sangat seksi. Pria parubaya itu langsung terjun ke kolam dan meraih tubuh Nadia. "Tubuhmu sangat indah baby, kamu benar-benar seksi," bisik Tuan Gilang di telinga Nadia. Sekarang Nadia sudah berada di dekapan Tuan Gilang, gadis itu memejamkan matanya saat merasakan hembusan nafas hangat yang menerpa leher jenjangnya. Tuan Gilang langsung mendaratkan bibirnya di leher jenjang Nadia, membuat tubuh gadis cantik itu meremang. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Kamu sudah berjanji tidak akan pernah melakukannya padaku tanpa izinku Dat, ujar Nadia yang masih bisa mengingat jelas apa yang dijanjikan oleh sang suami padanya sebelum menikah. "Aku memang berjanji tidak akan mengambil milikmu yang berharga baby. Tapi aku tidak berjanji untuk menyentuhmu seperti ini," ujar Tuan Gilang yang terus saja melakukan aksinya. Salah satunya diceruk leher sang suami. Dia benar-benar malu karena sudah menikmati apa yang dilakukan oleh suami tuanya itu. "Dasar aki-aki. Kenapa menanyakan hal seperti itu? Sudah jelas aku malu. Dia benar-benar membuatku melayang," gumanem Nadia dalam hati. Tuan Gilang mendekap erat tubuh polos sang istri, dia mengusap puncak kepala Nadia dan mencium lembut kening istri kecilnya itu. 49. Nadia sangat canggung setelah kejadian panas tadi sore dengan sang suami. Dia benar-benar dibuat melayang oleh suami tuanya itu.
Nadia benar-benar tidak menyangka, pria tua yang masih terlihat gagah itu bisa membuatnya melayang hanya dengan sentuhan. Pasti pria itu juga sangat menginginkan hal sama dilakukan olehnya. Namun Nadia pura-pura tidak tahu karena Tuan Gilang hanya bersikap biasa saja. Tidak meminta lebih darinya. Entahlah, atau karena memang milik suami tuanya itu sudah tidak berfungsi. Atau dia memang benar-benar memenuhi janjinya tidak akan menyentuh Nadia tanpa seizin istri kecilnya itu. Tapi Nadia bisa merasakan milik sang suami yang terlihat menggembung, di balik celana boxer yang pria tua itu kenakan. Jam menunjukkan pukul 19 malam. Tuan Gilang mengganti bajunya dengan kaos polo putih dan celana bahan berwarna abu-abu. Maafkan aku baby, sepertinya malam ini aku tidak bisa menemani kamu tidur di sini, akan pulang. Ada yang ingin aku selesaikan di rumah utama, nanti Andini yang akan menemani kamu di sini, ujar Tuan Gilang sembari mengecup lembut kening Nadia. Iya tidak apa-apa, tapi meskipun Kak Andini tidak ke sini aku berani kok sendirian. Aku bukan anak kecil lagi ujar Nadia yang membuat Tuan Gilang tersenyum. Baiklah terserah kamu saja baby, kalau kamu ingin keluar. Di lantai 2 ada restoran dan kafe, kamu bisa pergi ke sana, ujar Tuan Gilang yang diangguki oleh Nadia. Nadia terkekeh dalam hati, dia sudah seperti istri muda yang ditinggal suaminya menemui istrinya tua saja. Bersenang-senanglah baby, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Asalkan jangan bermain-main dengan pria manapun, I love you baby, bisik Tuan Gilang di telinga sang istri. Nadia tersipu mendengar ucapan sang suami. Pria parubaya itu mengecup lembut bibir Nadia dan berjalan keluar dari kamarnya dengan senyum yang mengembang. Dia sudah seperti anak ABG yang baru saja jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga. Nadia menatap punggung suami tuannya itu sampai tidak terlihat. Pikirannya melayang pada kejadian sore tadi, itu adalah pengalaman pertamanya. Tuhan. Gara-gara aki-aki hot itu gue jadi mesum, ujar Nadia sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia pun berpikir bagaimana caranya bisa memuaskan sang suami tanpa harus memberikan mahkotanya pada suami tuanya. Dia masih memikirkan kembali apakah dia benar-benar ingin melanjutkan pernikahannya ini sebelum memberikan miliknya pada sang suami. Nadia mengetikkan sesuatu di handphonenya, matanya terbelalak saat mendapat hasil dari pencariannya. OMG, apa gue harus melakukan itu? Apa gue benar-benar bisa? Guman Nadia dalam hati. Dia membuka pesanan yang dikirim oleh Rere. Sahabat tengilnya itu mengirimkan sebuah link. 50. Tonton ini, biar lu bisa memuaskan suami tua lu itu di atas ranjang, siapa tahu warisannya jatuh ke tangan lu semuanya, isi pesan yang dikirim oleh Rere, yang membuat Nadia mendengus sesal. Namun karena penasaran akhirnya gadis cantik itu pun membuka link tersebut. Matanya terbelalak saat di sana banyak sekali video-video yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nadia tertarik dengan satu video, akhirnya dia pun melihatnya. Matanya melebar saat video itu mematikan handphonenya. Di bawah sana pemilik memang sering menonton video biru untuk sekedar hiburan saja. Namun tidak untuk Nadia, dia paling tidak bisa menahan diri. Makanya Nadia tidak pernah mengikuti jejak kedua sahabatnya. Yola dan Rere pun tahu kelemahan sahabatnya, makanya mereka tidak pernah memaksa Nadia. Untuk meredakan semangat di dalam tubuhnya, Nadia pun memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Dia ingin nongkrong di kafe yang ada di lantai 2 apartemen itu. Saat ingin memasuki lift, Nadia berpapasan dengan dua pria tampan. Dia hanya menundukkan kepala dan langsung masuk ke dalam lift itu, sedangkan dua pria itu pun keluar dari lift menuju lantai yang sama dengan unit apartemen milik Nadia.
Saat lift itu tertutup mereka menoleh, penasaran dengan sosok gadis cantik yang baru saja bertemu dengan mereka. Apa cewek itu yang sudah menolong Galaksi? Kayaknya dia juga salah satu penghuni yang unit kosong itu, tanya Rafael yang penasaran dengan sosok gadis yang baru saja bertemu dengannya itu. Tapi kan apartemen itu milik istrinya Gilang Arisandi, berarti dia dong istri pria tua itu. Tebak Damar yang semakin penasaran. Bisa jadi, Tuan Gilang itu kan duda konglomerat. Cewek mana yang gak mau jadi istrinya, walaupun dia sudah tua, imbuh Rafael sembari berjalan menuju unit apartemennya. Damar mengikuti langkah Rafael yang sedang membuka pintu apartemennya. Hei, ini apartemen gue. Di sana apartemen lu. Kenapa lu ngintilin gue? Ujar Rafael yang tidak digubris oleh Damar. Gue males sendirian, lebih baik gue numpang di rumah lu aja. Lumayan bisa ngopi gratis, ujar Damar sembari membanting tubuhnya di sofa ruang tamu apartemen Rafael. Dasar nggak modal. Terserah lu aja, gue nggak tanggung jawab kalau orang semakin berprasangka kalau kita ada hubungan asmara, ujar Rafael sembari berjalan menuju kamarnya meninggalkan sang sahabat sendirian di ruang tamu.